Itu hanya disampaikan secara manual kasat mata saja. Jadi saya ingin di pengadilan nanti dihadirkan LCD screen dan LCD proyektor biar diuji. Nah, harapan saya terakhir, ya, saya berharap semua masyarakat yang menyaksikan datanglah ke sidang ini dengan sopan, datanglah ke baik. Dan saya berharap kepada majelis hakim tetaplah menjunjung tinggi, karena sebenarnya yang paling penting dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah asas pengadilan yang berbunyi seperti ini. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu harus menjiwai, ya. Apakah itu tuntutan jaksa, pemeriksaan polisi, lebih-lebih putusan pengadilan harus memakai irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Oke, saya tambahkan dari salah satu dari hasil gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya ada 5 di luar dulu ya. ada satu hal penting yang tidak di sini ya. Pengen untuk dengar neng jogo pengadilan. Cara memeriksa keaslian ijazah. Apa itu? Cara memeriksa keaslian ijazah dengan menggunakan metode 3D. Kenapa? Dilihat, diraba, diterawang. Dan pada saat gelar perkara khusus itu, Dr. Rismon hanya bisa melihat aja ya, Dr. Rismon ya. Jadi untuk diraba, diterawang tidak bisa. Ini adalah metode yang sederhana dalam melihat suatu keaslian suatu dokumen. Jadi metode 3D. Ketika metode 3D hanya bisa dilihat, artinya pihak penyidik Polda Metro Jaya banyak melakukan hal-hal yang ditutupi. Demikian juga dalam kesempatan gelar perkara khusus tersebut, dari pihak PH-nya Pak Jokowi maupun Lecumanan yang hadir sebagai pelapor tidak bisa menunjukkan pembanding apapun dalam gelar perkara khusus tersebut. Jadi hanya data dari pihak RRT saja yang menyampaikan pemaparan. Dan juga ada salah satu poin penting yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo adalah trigger yang menjadi trigger awal Dr. Roy Suryo memeriksa kasus ijazah Jokowi adalah pada tanggal 28 Juni 2013 pada seminar kepemimpinan nasional di UI dengan host adalah Rosyana Silalahi, hadir Profesor Mahfud MD, Buya Ma'arif, dan juga Gubernur DKI kala itu Bapak Joko Widodo. Pada sesi tersebut, Buya Ma'arif menanyakan kepada Profesor Mahfud MD terkait pemilihan nasional, berapa IPK Pak Mahfud? IPK saya 3,8. Sedangkan Buya Ma'arif menyatakan IPK saya adalah 3,5. Kemudian ditanyakan kepada Bapak Joko Widodo, IPK saya 2, saja tidak sampai. Dan ini tercatat dalam tempo.com. Nah, satu lagi, dari apa yang tadi Dr. Rismon sampaikan, banyaknya kesalahan terjadi dalam sejarah negara kita, kasus Kopi Cyanida, kasus Sambo, dan lainnya. Kita mesti ingat semboyan daripada Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah. Salah satunya lagi adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oleh karena itu, dalam kasus Joko Widodo ini adalah kesempatan Bapak Joko Widodo menuliskan sejarah dirinya sendiri seperti apa. Sekian dari saya. Oke, ayo kita ikuti persidangan. Terima kasih. Saya nggak bisa ikut ya, Bang. Ada di luar, tetap di luar ya. Nanti orang-orang yang berpotensi saksi nanti di luar ya. Oke. Sudah mulai belum ini? Belum. Di ruang akad. Di mana? Teman-teman? Oke. Bang, dari Tasik, temennya Arga Fadila. Oh, terima kasih. Ini nanti boleh ditaruh di depan Bapak aja ya. Oke, boleh. Ya. Oke. Sukses. Oke. Makasih. Ya. Bang Refli, ayo, sini. Wah, Bang Refli Harun sudah hadir. Jauh-jauh dari Jakarta. Bang Refli kayaknya juga nggak perlu masuk deh. Kayaknya nggak perlu masuk. Disaksi nggak boleh. Dulu nih sama beliaunya. Hah? Amin. Yang memberatkan. Tunggu dulu dong. Ayo. Oke. Ya. Ruangnya mana? Terima kasih. Ruangnya mana? Ruangannya di sini biasanya. Biasanya di sini. Kalau Pak Amin kalau aku masuk ke ruangan iya. beliau, tapi khusus beliau. Iya, beliau aja. Oke, kalau tak Bapak masuk.